Shalom. Selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Vikaris Brenda Priscilia Dima, MSI. Selamat beribadah. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini kita tabiskan dalam percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Yang menjadi nas pembimbing kita dari pembacaan Mazmur pasal 111 ayatnya yang ke-10. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sihir
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancang berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti yang ditulis dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat yang menyatakan, "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber hikmat, saat ini kami ingin membaca dan mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mendiami hati dan pikiran kami. Mampukan kami menyelami maksud Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu relatif sehingga setiap manusia memiliki standar atau ukuran kebahagiaannya masing-masing dalam menjalani kehidupan. Tetapi kebahagiaan hanya bisa dialami ketika manusia dapat hidup dengan baik dan benar sesuai norma dan nilai-nilai moral yang dianutnya. Kita bisa melihat bahwa pada masa kini manusia hidup dalam perkembangan era digital yang semakin pesat dan memudahkan manusia untuk dapat menerima informasi lebih cepat. Manusia diberikan Tuhan akal budi untuk menciptakan media digital berupa website, media sosial, audio digital, serta gambar dan video digital.
kita bisa melihat bahwa dari anak usia dini sampai orang tua menggunakan teknologi digital. Banyak orang merasa bahagia dengan adanya pergeseran budaya dari media massa ke media baru, yaitu internet. Manusia saat ini tidak bisa hidup lepas dari perangkat elektronik karena kebergantungan. Ketika manusia diperhadapkan dengan kehidupan baru era digital, maka pesan dari bacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan saat ini akan memberikan pedoman bagaimana menjadi manusia yang bijak dalam menghadapi perubahan masa kini agar tetap hidup baik dan benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khusus kitab Amsal yang menjadi bacaan kita saat ini ingin menyampaikan bagaimana kita sebagai orang percaya untuk hidup benar dengan hikmat dan bijaksana. Salomo menuliskan kitab ini agar manusia memperoleh pedoman kehidupan yang menuntunnya menjalani hidup yang saleh dengan meniru pikiran-pikiran yang penuh hikmat. Khususnya dalam Amsal 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20, Salomo memberikan pengajaran baik bagi orang muda hingga orang tua untuk menemukan lebih banyak hikmat sehingga hidup yang dijalani punya manfaat. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga dalam kebersamaan dengan orang lain. Hikmat bukan semata-mata persoalan kepandaian, melainkan sesuatu yang berasal dari Allah. Dan hikmat menggerakkan, mengerjakan, mengajarkan, dan mengarahkan kehidupan untuk bijaksana dalam menjalani perkembangan kehidupan yang secara utuh dan luas. Seperti yang ditekankan dalam bacaan saat ini dalam ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Mengatakan ketika seseorang memiliki hikmat, maka ia adalah orang yang berbahagia. Tidak hanya berbahagia, namun ia juga memperoleh kepandaian. Hikmat melebihi dari harta benda. Memiliki hikmat lebih beruntung dibanding ketika manusia memiliki perak. Hasilnya lebih dari emas. Berharga lebih dari manusia memiliki permata. Atau apapun bentuk keinginan kita akan sesuatu itu, masih lebih baik kita memiliki hikmat. Ketika seseorang memiliki hikmat, maka ia akan banyak memperoleh manfaat, termasuk dalam bacaan ini menegaskan. Dengan memiliki hikmat, seseorang akan umur panjang, akan memiliki kekayaan, kehormatan, dan bahkan damai sejahtera. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kalau kita belum memiliki semuanya itu artinya manusia dikatakan kurang berhikmat? Belum tentu. Hikmat itu merupakan prinsip hidup yang paling utama. Dan dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini, ketika seseorang memiliki hikmat, maka ia akan memiliki perilaku yang bijaksana dan hal itu akan mendatangkan berkat. Perlu disadari bahwa kadangkala kita belum bisa memperoleh jaminan kehidupan itu, karena mungkin saja akibat dari dosa yang menghalangi. Oleh karena itu menjadi catatan penting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Jika kita memiliki hikmat, mampu hidup bijaksana, maka akhirnya kehidupan itu menghasilkan berkat. Sehingga, kalau memaknai pengajaran Salomo di ayat yang ke-18 dalam terjemahan Alkitab BIS, mengatakan seseorang yang berpegang teguh pada hikmat akan mengalami hidup yang sejati dan bahagia. Ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 menunjukkan bahwa Salomo menegaskan hikmat Tuhan yang membentuk dan menggerakkan alam semesta, bumi dan segala isinya. Maka untuk hidup di dunia ciptaan Tuhan ini, manusia membutuhkan tuntunan hikmat yang telah membentuk dunia agar tidak gagal memahami maksud Allah.
Maksud Allah menciptakan manusia sebagai bagian dari semesta ciptaannya. Hal ini dikaitkan dengan bacaan dalam Kejadian, pasalnya yang pertama yang menyatakan bahwa semua ciptaannya adalah baik dan sangat baik. Tuhan sumber kebahagiaan hidup karena sejak semula dunia diciptakan melalui hikmat Tuhan supaya menjadi baik dan bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maknailah bacaan ini dengan iman percaya bahwa Tuhan Allah sumber hikmat. Hikmat Tuhan menjadikan alam semesta, bumi, dan isinya baik dan bahagia. Dan hikmat Tuhan dicurahkan bagi manusia agar bahagia dan dipenuhi kebaikan. Tema kita saat ini yaitu tentang spiritualitas era digital. Maksud dari tema ini yaitu bagaimana manusia dapat memaknai penggunaan media digital sebagai jembatan untuk menyatukan dan menemukan hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan dengan sangat baik, karena manusia diperlengkapi dengan akal budi. Melalui pengetahuan yang didapat oleh manusia, maka Tuhan memberikannya hikmat untuk dapat menciptakan media digital yang memudahkan manusia untuk dapat menerima informasi dan pengetahuan yang utuh dan luas. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, Tuhan ingin agar mereka dapat menunjukkan kehidupan yang baik dan benar, serta memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Khususnya dalam penggunaan media digital, manusia memberikan dan menyiarkan berbagai informasi untuk memudahkan mendapatkan berita dan berbagai pengetahuan yang baik dan benar, agar dapat membangun kehidupan manusia menjadi lebih baik. Adanya media digital, semua orang dapat mencari informasi penting terkait banyak hal yang menunjang kebutuhan kehidupannya. Melalui Facebook, Instagram, YouTube, Google, melalui telepon genggam, komputer, televisi, dan sebagainya, kita bisa melihat bahwa pada khususnya masa pandemi COVID-19, banyak dari kita yang bekerja, belajar, berbelanja, rapat, diskusi, reuni, berjualan, termasuk ibadah dengan menggunakan media sosial. Kehadiran media sosial menggunakan perangkat digital dan jaringan internet. Dan di balik media sosial menghadirkan manfaat baik, ternyata ada juga dampak negatif yang dihadirkan media hanya karena perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari pihak yang ingin melakukan tindak kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, media memiliki idealisme untuk memberikan informasi yang benar dan memiliki peran sebagai sarana pendidikan. Melalui media harapannya bahwa pemirsa, pembaca, dan pendengar akan memiliki sikap kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir. Namun pada realitanya, kita melihat bahwa yang terjadi adalah banyak masa kini beredar berita palsu, hoax, dan isu-isu yang dapat memperkeruh suasana dan menciptakan ketidaknyamanan. Media memperlihatkan banyak unsur sara, pornografi, kekerasan, tindakan kriminal, dan lain sebagainya tanpa melihat makna dan unggahan berita tersebut mendidik atau sebenarnya menciptakan perselisihan. Ada banyak juga berita yang muncul dalam berbagai permasalahannya sehingga membuat penerima berita cenderung menikmati berita yang tidak ada kebenarannya. Permasalahan pribadi ataupun keluarga dipertontonkan dan sudah tidak menjadi rahasia lagi. Berita atau informasi yang menyebar, konten tidak bermoral, akhirnya menimbulkan rasa sakit hati, perselisihan seseorang atau kelompok,
dan akhirnya kehilangan kebahagiaan dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwa bacaan ini mau mengajarkan pada kita bahwa Tuhan memberikan kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi. Melalui pengetahuan dan teknologi itu, manusia harus menggunakannya dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk menghadirkan kebahagiaan dan kebaikan. Dan bukan berasal untuk membuli atau mendiskreditkan orang lain. Melihat tujuan baik dari adanya media digital yang semakin berkembang pesat, maka kehidupan kita dalam era digital ini dalam makna yang positif, kita tidak bisa menyalahkan hanya pemberitanya ataupun peliput berita, karena tanpa disadari yang harus mengontrol setiap informasi penggunaan media adalah diri kita sendiri. Sebisa mungkin kita bisa mencoba untuk jaga dan juga menjadikan media digital sebagai sarana pendidikan. Tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi anak-anak. Maka orang tua yang harus mengarahkan dan mengendalikan apa yang menjadi konsumsi bagi anak-anak maupun diri kita sendiri. Apalagi khususnya bagi anak-anak, agar tetap ada dalam pengawasan orang tua dan mereka pun diajar untuk menggunakan media dengan bijak dan berhikmat. Bacaan ini mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan menghendaki kebahagiaan ada dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan dalam kehidupan dengan sesama. Sebagai manusia, kita diajak untuk dapat menggunakan media digital sebagai sarana menemukan Tuhan dalam kehidupan bersama yang dapat saling membangun, saling mendukung, saling menopang dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan dengan sesama. Sehingga kehidupan ini berdampak baik dan benar, serta kita tahu arti dari berhikmat yang sesungguhnya. Hal ini memang sulit dilakukan, tetapi melalui bacaan ini kembali diingatkan bahwa manusia hanya mampu melakukannya ketika ia memiliki kehidupan spiritualitas yang baik dengan Tuhan. Ketika seseorang memiliki hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan yang adalah sumber hikmat akan memberikan kemampuan bagi kita untuk mengolah dan mengarahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang baik dan berdampak positif, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan keluarga dan sesama. Kita diharapkan untuk selalu waspada dalam menggunakan media sosial, entah itu Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Setiap informasi yang didapat dari berbagai media digital, seleksi terlebih dahulu informasi dan berita yang didapatkan, baru kita menyebar. Jangan kita menyebarkan hal-hal yang masuk dalam kategori hoax atau berdampak menyakiti orang lain. Marilah kita memaknai kehidupan di era digital ini untuk membangun dan memelihara kehidupan bersama, bukan saling menghancurkan dan menindas seorang terhadap yang lain, tetapi kita bisa menjadikan media digital untuk menjadi berkat. Kita diingatkan untuk dapat hidup di era digital dan dikuasai hikmat dari Tuhan Allah, agar kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Siapa yang berpaling
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang menganugerahkan hidup bagi kami selaku ciptaan Tuhan, kami bersyukur karena kami diperkenankan lagi untuk bersekutu. Kami masih bersama beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kami dalam sukacita, karena kami telah memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan juga telah menjaga, menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa merasakan sukacita dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, ataupun dari orang-orang yang menjadi saluran berkat. Ya Tuhan, kiranya apa yang berkenan Tuhan berkati, dan jika terdapat kesalahan kami meminta maaf, dan sekiranya Tuhan mau mengampuni. Terlepas dari semua pemeliharaan dan berkat Tuhan yang telah kami peroleh, tentunya kehidupan kami mengalami persoalan dan berbagai pergumulan. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lupa untuk mengandalkan Tuhan. Terkadang kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama, keluarga, dan terlebihnya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk selalu mengundang Tuhan hadir dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami, agar kami dapat terus merasakan kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, di mana dalam kehidupan kami, di era digital, biarlah hikmat daripada Tuhan senantiasa ada bagi kami, agar kami tahu melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh melakukan berbagai macam hal dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa membawa bangsa dan negara Indonesia agar tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Seluruh tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan Tuhan bagi Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga seluruh pimpinan dan staf pemerintahan dari pusat hingga ke desa-desa, kiranya Tuhan terus menuntun pekerjaan dan usaha para pemimpin kami dan mengusahakan kesejahteraan bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya juga Tuhan memberkati setiap program kerja yang boleh dijalankan pemerintahan kami dalam menjawab pergumulan kami sebagai masyarakat yang ingin bangsa ini sejahtera dan hidup aman, adil, dan makmur. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian dan keamanan bagi bangsa dan negara kami, khususnya juga di tempat tinggal kami di kota Cimahi. Kami juga berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin kota ini dan memimpin kami sebagai masyarakat kota Cimahi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus beserta dengan setiap pemimpin kami dan juga kami, umat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi umat Tuhan di mana saja berada dan saat ini sedang mengalami kesusahan karena terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin badai, ketika kami dan seluruh dunia harus menghadapi pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan topanglah, kuatkan dan pelihara selalu akan kehidupan kami umat-Mu.
dengan kasih-Mu, jaga dan lindungilah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja GPIB dimanapun berada, khususnya bagi kami, seluruh umat jemaat Tuhan GPIB Immanuel Cimahi. Kami memohon kasih Tuhan untuk selalu menaungi kami, supaya semakin hari melalui persekutuan ini, kami semakin memiliki kehidupan yang beriman teguh kepada Tuhan melalui proses kehidupan dan pelayanan yang kami jalani. Tuhan, satukan kami sebagai jemaat Tuhan di GPIB Immanuel Cimahi, untuk menjadi keluarga yang saling memperhatikan, saling mendukung dan menopang, agar hidup persekutuan kami menjadi kesaksian, dan kebenaran Tuhanlah yang terus kami saksikan melalui kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, kehidupan bersama sesama, maupun kehidupan pribadi. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam 16 sektor pelayanan, baik itu dalam perekonomian, pekerjaan, pencarian pekerjaan, usaha, pendidikan anak dan cucu, pergumulan kehidupan keluarga dan pribadi dalam suka dan duka. Biarlah Tuhan selalu bersama menopang, mengokohkan rumah tangga iman percaya jemaat-jemaat Tuhan. Ya Tuhan, bagi jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran dan pernikahan, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap perjalanan kehidupan jemaat yang boleh merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat kami yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan memberkati setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dan kiranya kekuatan dan juga kesehatan yang terbaik Tuhan dapat berikan bagi jemaat kami yang terbaring lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit, untuk memperoleh kesehatan. Tuhan, berikan ketekunan, kesabaran, dan kekuatan bagi keluarga yang menjaga, agar membantu proses penyembuhan. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan studi, pencarian pekerjaan, pemilihan pasangan hidup jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan terus menyertai agar masa depan yang lebih baik dirasakan oleh jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga membawa dalam doa ini bagi penata layanan yang Tuhan boleh percayakan bagi Ibu Pendeta Innan Lohi Latuperisa sebagai KMJ, pelayanan seluruh presbiter, PHMJ, karyawan, koster, security, supir, seluruh jemaat yang memberi diri dalam komisi, sebagai kakak layan PAPT, pemain musik kantoria, multimedia, serta pengarah sound juga vikaris, agar kami terus dapat menyatu dalam pelayanan bersama. Dan kiranya Roh Kudus dan penyertaan Tuhan terus menyertai dan memampukan kami agar semua pelayanan yang kami jalankan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kami semua kesehatan, kemampuan, dan kasih Tuhan. Kiranya terus menaungi dalam pelayanan yang kami jalankan di GPIB Immanuel Cimahi. Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan dan tugas tanggung jawab Majelis Sinode GPIB dan Mupel Jabar 1, agar terus Tuhan berkati dan sertai dalam panggilan pelayanan dan kesaksian yang boleh dijalankan dalam mempererat persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan, sambutlah seru doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima kasih, serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan di kemuliaan namamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, mohon waktu dan perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Ucapan terima kasih. Mengawali warta jemaat Minggu 30 Agustus 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Brenda P. Dima MSI atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Vikaris dan keluarga. Bidang pelayanan dan kesaksian atau Pelkes. Diinformasikan kepada seluruh anggota pelayanan kedukaan untuk menunjang pelayanan kedukaan. Kantor Majelis Jemaat siap melayani pembayaran iuran kedukaan setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai jam 9.30 WIB sampai dengan 14 WIB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bidang pembangunan ekonomi gereja atau PEG. Penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan perpuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat disampaikan melalui transfer atau bank rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di halaman gereja setiap hari Senin sampai dengan Minggu jam 9.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang. Informasi ibadah. Rencana ibadah dan kegiatan lainnya di gereja akan dilaksanakan pada bulan September 2020 atau menunggu informasi lebih lanjut dari majelis jemaat. Saat ini, tim pelaksana tugas sedang mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintahan Kota Cimahi. Berita kelahiran. Telah lahir pada hari Senin 17 Agustus 2020 seorang anak perempuan yang merupakan anak pertama dari keluarga Bapak Oswald Ririmase dan Ibu Lydia Luciana Tiwa, warga jemaat sektor pelayanan Deborah, dan diberi nama Serapin Magela Ririmase. Presbiter dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan, sambil mengingat pesan Tuhan dari Mazmur 91 ayat 14-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadatan, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga,
gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.